Pelatih Bahrain diam-diam kirim doa buruk kepada timnas Indonesia jelang hadapi Cina dan Jepang. Begini katanya, bikin merinding. Maes Hilgers akui supporter timnas Indonesia lebih gila daripada Belanda. Begini katanya, jelang timnas Indonesia versus Cina dan Jepang, Witan Sulaiman beri kode dan berharap dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tolak tawaran Indonesia, Malaysia dikritik legendanya, takut kalah atau apa? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe mari kita lanjut videonya. Pelatih Bahrain diam-diam kirim doa buruk kepada timnas Indonesia jelang hadapi Cina dan Jepang. Begini katanya, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, mendoakan kejadian buruk kepada timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan besar di jeda internasional bulan Juni mendatang dengan menghadapi Cina dan Jepang. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia kemudian akan melawat ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu menjadi modal penting untuk timnas Indonesia dalam menghadapi 2 laga penting. Setidaknya, kini skuad Garuda masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final meski kecil. Namun, yang paling realistis adalah menargetkan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kemenangan atas Cina menjadi sangat penting. Jika kalah, maka Cina akan menjaga peluang untuk lolos ke putaran keempat selagi Bahrain juga masih menunggu timnas Indonesia terpeleset. Dalam 2 laga berikutnya, Bahrain akan menjamu Arab Saudi dan kemudian melawat ke Cina dan pelatih Dragan Talajik masih menyimpan asa untuk lolos. Setelah kekalahan 0-1 di SUGBK, pelatih asal Kroasia itu menuturkan bahwa ketatnya persaingan membuktikan betapa gilanya grup ini. Ayolah, ini grup yang gila. Ada Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang hampir selalu berpartisipasi di Piala Dunia, kata Talajik. Sekarang, Indonesia memiliki tim yang bagus, kami sendiri juga bisa bermain sepak bola yang bagus, katanya. Bahrain memiliki 6 poin dengan menempati peringkat kelima, terpaut 3 poin di belakang skuad Garuda. Dia berharap agar timnas Indonesia kalah dalam 2 laga berikutnya melawan Cina dan Jepang, selagi Bahrain memanfaatkan kesempatan dengan memenangkan kedua laga berikutnya. Sangat sulit tetapi masih terbuka. Bisa jadi Indonesia nanti kalah dalam 2 laga berikutnya dan kami menang. Ayolah, ini sepak bola, katanya. Bikin merinding? Maes Hilgers akui supporter timnas Indonesia lebih gila daripada Belanda. Begini katanya, pemain naturalisasi timnas Indonesia Maes Hilgers mengakui fans di Indonesia lebih gila daripada di Belanda. Hal tersebut diungkapkan Maes Hilgers dalam wawancara eksklusifnya bersama ESPN yang dilansir di YouTube FC20. Fans, di sana, Indonesia, lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ucap Hilgers. Hilgers mengaku dirinya sangat terkenal di Indonesia, jadi dia harus berhati-hati ketika berada di luar hotel atau jalan. Di timur, di Indonesia, saya sangat terkenal. Ya saya harus hati-hati di sana. Di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan, kata Hilgers. Tapi mereka sangat respek di sana. Jadi mereka mendekati Anda dengan respek, ujar Hilgers menambahkan. Maes Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani upacara pengambilan sumpah dan janji setia menjadi WNI di Belgia pada 30 September 2024. Saat itu Hilgers menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI bersama Eleanor Rejders. Sejauh ini Maes Hilgers telah 3 kali memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers menjalani debut bersama timnas Indonesia saat tim Merah Putih bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Kemudian Hilgers kembali memperkuat timnas Indonesia saat kalah 1-2 melawan Cina. Lalu Hilgers juga main saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025. Jelang timnas Indonesia versus Cina dan Jepang, Witan Sulaiman beri kode dan berharap dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bintang Persija Jakarta, Witan Sulaiman bertekad tampil menggila di 3 laga tersisa Liga 1 2024 hingga 2025. Pasalnya Witan ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, saat ini Kluivert tengah mempersiapkan timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. 2 laga itu sangat krusial karena menjadi 2 pertandingan terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Witan Sulaiman kurang mendapatkan kepercayaan saat Persija masih ditukangi Carlos Pena. Pemain berusia 23 tahun itu hanya dipercaya tampil sebanyak 25 kali. Itu pun didominasi bermain dari bangku cadangan. Witan juga belum mencetak satupun gol untuk Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta musim ini.
Performa Witan yang kurang maksimal bersama klub membuatnya tak dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Itu terbukti pada 2 pertandingan timnas Indonesia Maret 2025 lalu. Saat itu, Witan tak dipanggil ke skuad yang diasuh oleh Patrick Kluivert. Witan mengakui dirinya memang kurang mendapat menit bermain pada musim ini. Ya kalau dari saya pribadi mungkin di musim ini saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama mungkin karena kurang cocok sama strateginya atau saya tidak tahu. Kata Witan. Witan pun mengirimkan kode keras kepada Patrick Kluivert agar mendapat peluang bermain untuk timnas Indonesia. Dia menegaskan siap tampil habis-habisan untuk Persija demi mendapat perhatian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Target pasti ingin kembali ke timnas dan itu pasti. Saya akan buktikan di sisa laga ini dan layak ke timnas, tegas Witan. Witan hampir selalu mendapat panggilan bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Selama karirnya, dia sudah mencetak 9 gol dan 8 assist dari 46 penampilan untuk timnas Indonesia di semua kompetisi. Tolak tawaran Indonesia, Malaysia dikritik legendanya, takut kalah atau apa? Timnas Indonesia masih memiliki waktu yang panjang hingga Oktober dan September adalah waktu kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain, salah satunya adalah timnas Malaysia. Sayangnya tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Momen yang membuat legenda mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia soal ajakan ini. Hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir mengundang Malaysia untuk, dan intinya dirinya sudah sangat kangen melihat skuad Garuda melawan Harimau Malaya. Uji coba kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru ya kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama tes nyalila sama-sama, kata Erick Thohir. Namun kembali lagi meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Malaysia sendiri dikritik oleh legendanya dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia. Salah satu legenda Harimau Malaya, yakni Safei Sali kecewa, dan menurutnya adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Alasannya adalah karena menurut Safei Sali, timnas Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan timnas Indonesia mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Nah gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.